Pemerintah pusat ataupun daerah menjadikan pendidikan sebagai salah satu tolak ukur kemajuan daerah. Sewajarnya lah pendidikan menjadi prioritas utama bagi seluruh daerah. Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sewajarnya tingkat pendidikan di Jawa Barat sudah sangat baik. Dari data Open Data jabarprov.go.id menyebutkan, tahun 2018, indeks pendidikan di Jawa Barat secara statistik meningkat sebesar 7,41 poin, atau 13% semenjak tahun 2010. Meski mengalami kenaikan indeks pendidikan, Jawa Barat pun masih menyisakan permasalahan pendidikan. Salah satunya permasalahan guru honorer. Sejatinya, permasalahan guru honorer itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah atau dinas pendidikan semata, namun menjadi tanggung jawab semua pihak. Karena di pundak merekalah tanggung jawab untuk mencetak generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menjalani profesi guru honorer sudah dilakoni Andi Sugandi selama lebih dari 12 tahun. Meski sudah memahami bagaimana kondisi guru honorer saat ini, namun bagi Andi, mengabdi menjadi guru bukan hanya sekedar mencari rezeki, namun justru menjadi ladang ibadah baginya. Oleh karenanya, meski nasib guru honorer saat ini belum jelas, namun Andi tetap menjalaninya dengan lapang dada. Mungkin awal mula sejarah jadi guru honor aneh juga gitu. Awal dari keluar SMA itu saya kerja di pabrik. Di pabrik itu sampai tahun 2008. Bukan satu pabrik ya, keluar SMA itu tahun 2000. Ke Bandung dulu 1 tahun, di Cijerah 1 tahun, di Rancaekek 1 tahun, yang paling lama itu di pabrik di Katapang 4 tahun. Nah, dari sana ada tetangga guru PNS yang menyuruh saya untuk ngehonor. Sampai sekarang ngehonor. Awal mulanya sih berat teh. Berat itu di ini ya, di honorariumnya yang kecil beratnya itu. Tapi kalau mengenalkan honor itu mungkin berat, tapi saya kan ada sampingan seperti pulang sekolah berjualan, dapat tambah-tambah. Mungkin enak sih ngasuh anak-anak mungkinnya. Jadi betah. Jadi betah sampai sekarang. Dari keluarga sih ada yang pro dan kontra ya teh, biasa ada yang pro yang kontra. Yang pronya
soklah kamu ngajar tapi sejak ibadah gitu. Sebagai ibadah ngadidik budak batur gitu. Kalau yang kontranya mungkin dilihat dari segi penghasilan. Karena sih ngajar di guru sabar sih nggak honorna mending ilu kamang lah gawe di anu gitu aja. Dari berbagai permasalahan tersebut, terdapat banyak cerita suka dan duka dari sang guru honorer. Seperti yang dirasakan Andi sebagai guru honorer di sekolah dasar. Banyak suka duka yang membuat ia mencintai profesi ini. Dukanya dulu ketika mengajar kelas 1 ya. Duka dan itu duka tapi lucu mungkin. Kelas 1 itu kan ada yang basicnya dari TK dan ada yang tidak dari TK. Ketika saya bariskan anak-anak, saya balik ke belakang sebentar, udah tidak beres lagi, udah amburadul lagi. Itu mungkin lucunya kelas 1 ya. Kalau sukanya sih begitu kelas 6 keluar gitu nya. Mungkin kelas 6. Begitu keluar sekolah, membalas rasa terima kasih. Suka ngasih kado meskipun nilainya tak seberapa. Rata-rata itu memang sih nggak tahu ya, tapi anak-anak itu kolektif kolektif nggak besar sih ngasihnya, cuma ngasih seperti cangkir ya. Mungkin itu sebagian suka saya, apalagi kalau saya melihat bertemu di jalan sama anak didik saya yang sudah berhasil. Berbagai permasalahan pendidikan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat ataupun daerah. Salah satunya permasalahan guru honorer, karena bagaimanapun mereka menyimpan harapan besar kepada pemerintah tentang nasib mereka selama ini. Meskipun demikian, pelayanan mereka kepada murid tidak akan berkurang sedikit pun. Karena bagi mereka, melihat murid mereka berhasil dan sukses adalah keberhasilan mereka dalam menjalankan profesi mereka sebagai guru. Tanda jiwa Ki Sunda, Dawu Dudun Sawu. Berita aktual kami kemas dalam program Berita Pas TV. Berita Pas TV bisa Anda saksikan hanya di Pas TV.
pas untuk kita semua. Ngobrol Rupi-Rupi Pasundan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan yang kompeten dan kredibel, dipandu oleh host Teh Subarsah yang bisa Anda saksikan hanya di PAS TV. Pas untuk kita semua. Siraman rohani, penyejuk hati, menambah wawasan keislaman Anda. Bersama Ustadz Tata Sukayat yang bisa Anda saksikan hanya di PAS TV. Pas untuk kita semua. Bicara soal kuliner, tak akan ada habisnya. Ragam jajanan dan makanan, semua kami hadirkan dalam program Jajanan Pasar yang bisa Anda saksikan hanya di PAS TV. Pas untuk kita semua. Ilmu pengetahuan terus berkembang. Temuan-temuan dan hasil penelitian terus berdatangan. Semua kami sajikan lengkap dalam program Catatan Dosen yang bisa Anda saksikan hanya di PAS TV. Pas untuk kita semua. Melihat berbagai permasalahan guru honorer, membuat Rizky Safari Rahmat turut berjuang untuk mendapatkan kesejahteraan. Pengalamannya sejak tahun 2014 sebagai guru honorer memotivasinya untuk memenuhi kualifikasi guru, yakni berpendidikan strata S1 dan memiliki sertifikat pendidik. Saat ini, ia berstatus guru non-PNS sekolah negeri. Namun begitu, ia tetap menyuarakan keadilan dan tuntutan kepada pemerintah agar bersedia untuk memperhatikan nasib guru honorer yang mengalami banyak permasalahan ini. Selain itu ada permasalahan lain terkait perlindungan ya. Karena guru honorer ya kalau misalnya ada guru PNS yang dimutasikan atau dipindah tugaskan ke sekolah kita, mau tidak mau ketika kita tidak dibutuhkan ya kita siap untuk diputus kontrak karena secara kebutuhan di sekolah ini misalnya sudah terpenuhi secara guru PNS-nya sehingga kita harus mencari sekolah lain. Jadi kontraknya mungkin tidak jangka panjang, hanya per tahun sesuai kebutuhan. Beberapa guru honorer bahkan mendapatkan gaji di bawah 500.000, bahkan 100.000. Hal ini tentu tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak sedikit guru yang pulang mengajar langsung berjualan atau mencari sampingan lainnya karena gaji yang tidak memenuhi kebutuhan keluarga. Di samping itu, Indonesia saat ini darurat guru PNS. Ketua Forum Aksi Guru Indonesia atau FAGI, Iwan Hermawan mengatakan, hal ini karena terjadi pengangkatan massal pada zaman Orde Baru secara serentak. Karena guru-guru yang diangkat secara massal pada masa Orde Baru ada guru diploma, ada guru inpres, ada guru gas program, itu serentak dari mulai tahun 2020 sampai 2025 itu pensiun. Nah, konsekuensinya ketika habis itu ya terpaksa sekolah-sekolah negeri harus merekrut guru-guru pengganti atau istilahnya guru honorer. Nah, jadi yang terjadi sekarang hampir 60 di sekolah-sekolah negeri di Indonesia kebanyakan guru honorer atau guru PNS. Nasib guru honorer saat ini memang belum ada titik terang. Padahal guru merupakan jalan menuju kesuksesan seseorang. Meski pemerintah saat ini sudah membuat kebijakan pengangkatan guru honorer melalui P3K, hal itu belum memberikan jaminan apapun untuk guru honorer dan kelangsungan nasib guru honorer. Jadi, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi hal ini dan bagaimana pula aktivis pendidikan memperjuangkan guru honorer yang ada saat ini, sehingga permasalahan guru honorer ini tidak terus berulang setiap tahunnya. Tanda jiwa Kisunda Daun Dudun Sawu. Berita aktual kami kemas dalam program Berita PAS TV. Berita PAS TV bisa Anda saksikan hanya di PAS TV. Pas untuk kita semua. Ngobrol Rupi-Rupi Pasundan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan yang kompeten dan kredibel, dipandu oleh host Teh Subarsah yang bisa Anda saksikan hanya di PAS TV. Pas untuk kita semua. Siraman rohani, penyejuk hati, menambah wawasan keislaman Anda. Bersama Ustadz Tata Sukayat yang bisa Anda saksikan hanya di PAS TV. Pas untuk kita semua. Bicara soal kuliner,
tak akan ada habisnya. Ragam jajanan dan makanan, semua kami hadirkan dalam program Jajanan Pasar yang bisa Anda saksikan hanya di PAS TV. PAS untuk kita semua. Ilmu pengetahuan terus berkembang. Temuan-temuan dan hasil penelitian terus berdatangan. Semua kami sajikan lengkap dalam program Catatan Dosen yang bisa Anda saksikan hanya di PAS TV. PAS untuk kita semua. Kondisi guru honorer adalah tugas bersama, baik pemerintah pusat maupun daerah, di mana kebijakan perguruan tinggi ada di tingkat pusat, untuk SMA dan SMK di tingkat provinsi, sedangkan SD dan PAUD ada di tingkat kota. Maka, ada kewajiban wali kota, gubernur, dan presiden untuk memperhatikan guru honorer dengan regulasi yang jelas. Saat ini, undang-undang yang mengatur masih belum konsisten dijalankan baik oleh pemerintah daerah maupun pusat. Sejak awal pagi bergerak karena kita punya pemikiran nasib guru honorer itu tidak akan berubah jika guru honorer tersebut enggan untuk melakukan perubahan. Maka langkah yang harus dilakukan yaitu guru-guru honorer itu harus punya wadah perjuangan. Karena kalau tidak punya wadah perjuangan ya mereka harus selalu diperjuangkan oleh orang lain untuk memperjuangkan nasibnya. Pagi membantu untuk perjuangan mereka agar perjuangan mereka menghasilkan suatu target yang ingin dicapai oleh mereka. Menjadi guru honorer membuat Rizky dapat merasakan dan melihat kesenjangan yang ada pada guru honorer. Karena permasalahan yang kompleks itu, maka dibutuhkan sebuah forum atau komunitas sebagai informasi dan komunikasi di antara guru honorer, baik terkait PPG, kompetensi profesi, maupun wadah untuk menyalurkan aspirasi, seperti saat adanya keterlambatan dalam pemberian gaji, legalitas, melanjutkan pendidikan tinggi, beasiswa, sertifikasi, dan lain-lain, sehingga muncullah Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri atau FGHBSN. Terbentuknya FGHBSN ini kami ingin coba saling membantu rekan-rekan sama guru honorer dalam hal meneruskan atau melanjutkan ke pendidikan profesi guru karena memerlukan suatu perjalanan yang memang sulit bagi honorer, ya salah satunya legalitas terkait SK penugasan dari kepala daerah atau kepala dinas pendidikan. Jadi dalam hal ini kita menyampaikan aspirasi ingin adanya pengakuan lah dari daerah bahwa kami sebagai guru honorer ingin diakui keberadaannya dengan surat penugasan itu, karena hal ini penting untuk kita meningkatkan kompetensi ataupun kualifikasi dalam hal melanjutkan pendidikan profesi guru. Selain melanjutkan pendidikan profesi guru, tentunya nanti terhadap kesejahteraan guru juga, karena kita memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, kami juga mengaspirasikan untuk kepada kepala daerah, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat, menerbitkan SK penugasan bagi guru non PNS. Alhamdulillah kami diberikan SK pada tahun 2021 dan saat ini juga 2021 yang sedang berjalan PPG sudah difasilitasi oleh Dinas Pendidikan untuk mengikuti pendidikan profesi guru. Ya, Jawa Barat. Oke. Hidup guru dan TU. Forum Guru Honorer Sekolah Swasta FGHSN. Tidak dibayar oleh pemerintah, menggunakan baju kaki, tetapi haknya jauh. Para aktivis pendidikan senantiasa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah tentang masalah yang terjadi. Saat ini, anggota FGHBSN di tingkat nasional sudah ada sebanyak 16.000 guru honorer. Bersama Fagi, FGHBSN pun terus mendesak kepala daerah untuk memberikan SK kepada guru honorer. Beberapa aspirasi mereka ada yang diterima dan sebagian lagi masih belum. Meski demikian, para aktivis pendidikan tidak pernah menyerah dan kalah. Mereka yakin bahwa perjuangan harus dituntaskan hingga akhir.
Hasil perjuangan kami adalah misalkan guru yang diangkat sebagai P3K gitu, udah 2 angkatan gitu. Walaupun pada akhirnya gajinya diserahkan kepada pemerintah daerah. Ada guru-guru honorer yang diikut sertakan ikut PPG, sehingga banyak guru honorer yang sudah mendapatkan tunjangan profesi guru gitu. Nah, persoalannya belum merata gitu ya, belum merata. Ada 1.300 guru honorer yang ada di Indonesia, mereka belum mendapatkan penghasilan atau gaji yang merata. Jadi belum sepenuhnya pemerintah memperhatikan guru non PNS itu. Jadi sudah dilakukan, tetapi belum semuanya mendapatkan perhatian yang lebih bagus dari pemerintah. Sebagai kepala keluarga, Andi sangat paham jika dirinya bertanggung jawab memberi nafkah untuk keluarga kecilnya. Menjalani profesi sebagai guru honorer sekaligus berdagang martabak, ia lakoni setiap hari. Bahkan tak jarang ia pun membantu kegiatan di desa dan kecamatan akan dilakoninya demi memberikan nafkah kepada keluarganya. Saya seorang guru, pulang sekolah kembali lagi ke masyarakat, tetapi tetap manggilnya itu Pak Guru ya. Meskipun kalau udah jualan di depan, itu yang kenal pasti nyambilnya Pak Guru, kecuali yang tidak kenal pasti seperti ke pedagang biasalah, kepada mang-mang gitu. Tapi kalau yang belinya yang kenal, itu ada rasa canggung dari si pembelinya, bukan dari sayanya gitu. Jarang, anak didiknya menghampiri ia saat berdagang atau saat di sekolah membicarakan dagangannya. Namun begitu, ia tak pernah mengeluh atas pekerjaan yang ia jalani. Pernah, Bapak jalan martabaknya. Pernah, Bapak abi lihat nina status Bapak mastingkeun martabak. Nya sok atuh mau beli mah ka Ciwidey, ada tebih cenapa aja gitu, paling bilang gitu aja. Kan saya pernah mendengar pepatah, janganlah mengeluh atas pekerjaan kamu. Bagi Andi, meski guru honorer bukanlah profesi yang menjanjikan, namun ia adalah profesi yang mulia dan menjadi salah satu motivasi bagi Andi menjalankan profesinya sebagai pendidik. Suatu profesi yang mulia, karena berapa siswa, berapa alumni, mungkin kalau dikalkulasikan dari awal mengajar sampai sekarang sulit menghitungnya gitu. Terus untuk yang sukses ya alhamdulillah gitu. Yang belum sukses, tetap guru itu mendoakan anak didiknya supaya sukses semua.
Biasanya tuh guru yang ngajar di sekolah tapi gak dibayar kayak gitu. Dibayar atau dibayar tapi sedikit, kurang tahu sih. Ya kalau menurut saya itu guru honorer itu sosok yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Ya kalau bicara guru honorer, mereka memberikan pengabdian ya kepada pelajar, sehingga pelajarnya mempunyai kompetensi yang baik, mempunyai pengetahuan yang baik. Namun memang kalau melihat situasi atau kondisi guru honorer kalah sama kami sebagai pendidik ya, sebagai siswa ya. Pendidiknya masih tetap honorer, sementara kami sebagai siswanya dengan ilmu-ilmu beliau kami menjadi seseorang. Seperti itu mungkin yang bisa saya gambarkan terkait guru honorer. Mungkin di bawah guru yang biasa, yang standar atau udah gak honorer atau apa ya, guru tetap gitu disebutnya. Katanya di bawah UMR katanya gitu, penghasilan mereka itu gitu. Kalau besarannya saya dari dulu nggak tahu, cuman isu-isunya dari dulu kan guru honorer ini penghasilannya kecil. Harusnya mah mungkin pemerintah bikin kebijakan batasnya, atau ya harus diangkat atau bisa pengertiannya gitu, kasih pengertian. Mengharapkan dari pemerintah ada ada perhatian yang lebih terhadap guru honorer itu. Saran kami sih sebaiknya angkatlah beliau-beliau ini, karena tanpa beliau-beliau ini ya kita mungkin tidak seperti ini. Rata-rata mereka itu kan sarjana. Coba kita bayangkan dengan penghasilan yang kecil pada masa pandemi saja sekarang ya misalnya. Mereka kan butuh bantuan untuk pembelajaran daring, itu kan memerlukan kuota. Coba kalau mereka harus sebulan sebut saja membeli kuota 100.000 rupiah, sementara pendapatannya kalau dihitung-hitung ya begitu. Nah, mereka sarjana sebaiknya dihargai dengan yang pantas. Tetapi itu pun tergantung pada sekolah. Nah, bagaimana sekolah memperlakukan mereka? Rata-rata masih muda, walaupun ada yang sudah berusia.